anaknya belajar di gunung itu atau mendaki gunung itu kan atas izin dari kita. Terus tiba-tiba kita yang izin atau bahkan kita nyemplungin dia ke gunung itu, tengah-tengah jalan ngeliat anaknya. Nah, kamu capek ya, nak? Capek. Kasian ya, nak. Ayo, nak. Ayo udah, ayo, turun, cari gunung lain. Nggak bisa lah. Tiga, dua, satu, go. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Ya. Katanya bakal jadi sesi berapa ya? Yang penting kita masih di tempat ini, tapi kayaknya ini akan jadi obrolan terakhir di sesi ini. Gimana? Oh, masih di Ideologis, Setiabudi, Semarang. Salah satu tempat favorit kita. Kalau ada teman-teman kita ajaknya ke sini. Soalnya deket cuman gelinding-gelinding doang deh. Nggak sampai 5 menit dari rumah. Nanti kalau teman-teman ada yang ke Semarang terus minta aja dia nih, Mela, Ideologis enak nih. Biar bisa ngobrol banyak ya. Iya. Bahas apa nih di sesi yang ini? Tema apa yang mau kita bahas? Aku tuh penasaran, Pak. Penasaran? Sama kamu kan di karir anak, kebetulan lagi habis meeting ya, pakai baju karir anak. Bisa ada pendidikan dari dinas. Pak sekolah. Nah, iya, aku selalu sering mendengar kalimat bahwa ilmu itu ada di ruang yang sulit, di tempat yang sulit. Yeah. Nah, ini kadang-kadang aku suka awal-awal sih. Sementara kan aku konsepnya dari dulu belajar dengan bahagia. Ya. Ini sebenarnya berlawanan nggak sih gitu? Aku nggak tahu ya. Aku ya mungkin tahu jawabannya sedikit-sedikit, tapi ini memverifikasi aja. Kan belajar dengan bahagia, tapi kenapa ilmu itu di ruang yang sulit gitu? Nah, itu gimana cara berkomunikasi sama anak-anak, bukan anak kita doang loh, anak didikmu untuk mau menjalani kesulitan yang ada di dalam menempuh ilmu tersebut. Iya. Bagus sih pertanyaannya. Ada dua teori yang dua-duanya sama-sama benar tentang cara pendampingan anak ya. Tapi kalau di karena anak kita pakai teorinya tuh ilmu ada di tempat yang sulit. Kalau tadi ibu tabrakin sama teori itu, menurut saya narik analoginya gini. Naik gunung itu sulit nggak? Banget. Buat aku. Iya. Tapi orang naik gunung itu bahagia nggak? Bahagia sih. Nah, berarti kalau sampai puncak apalagi? Bukan tentang cuma di puncak loh, Bu. Iya sih. Bahagia sama nggak bahagia itu jangan ngomong sesuatu yang dianggap cuma seneng doang. Kesulitan itu kebahagiaan bisa jadi ketika komunikasinya clear. I see. Kalau kita ngomongnya belajar dengan bahagia tapi kita sama sesuatu yang sulit itu dimusuhin, ya nggak akan ketemu. Nggak ada orang, nggak ada naik gunung mau mencapai sebuah kebahagiaan puncak gunung terus nggak lewatin babak belur, kesandung, akar, kepleset, kena hujan. Pertanyaannya kan proses mereka jalan menuju puncak gunung itu, mereka bahagia nggak? Itu dulu yang jadi kesepakatan kita bareng. Nah, ngejawab pertanyaan tadi, pertama, accept dulu nggak konsepnya? Konsep belajarnya accept nggak? Sepakat nggak bahwa kita tuh mau ke ujung ya? Kita mau naik gunung ya? Ya, kita mau naik gunung ya. Kita mau mencapai sesuatu yang ujungnya tuh gini. Tapi sebelum menuju ke sini, ada babak belurnya nih. Ada ruang sulitnya. Dan kesepakatan untuk menganggap bahwa ilmu ada di tempat yang sulit, yaitu bagian dari proses. Untuk mencapai ke sana perlu punya ilmunya. Untuk dapat ilmunya perlu belajarnya. Untuk dapat pelajarannya ada kesulitannya, ada susahnya. Kalau itu accept, kalau itu sepakat dan oke, sepakat.
ini nggak ada yang namanya belajar nggak bahagia, nggak ada, pasti bahagia. Sesulit apapun mereka akan menjalani dengan kebahagiaan. Kenapa? Ya karena dia tahu, walaupun susah, walaupun kehujanan, kedinginan, susah payah, dia tahu akan ada puncak gunung di ujung perjalanannya dia. Tujuannya. Di ujung tujuannya dia. Nah, kembali lagi, komunikasi lagi. Berhasil nggak kita membangun komunikasi sama anak-anak kita bahwa nak, puncak gunung tuh di sana, ujungmu tuh akan begini gini gini. Bukan cuma ngomongin di kasusnya Usen, kalau cuma ngomongin dia belajar visual, belajar desain itu terlalu kecil, terlalu pendek. Karena kalau ngomongin dia jadi tukang gambar doang, ya udah selesai, orang udah bisa gambar kok. Tapi dia tahu bahwa kalau di puncak gunung ini belum shelter 1, shelter 2. Ya. Ada puncaknya. Jadi jangan puas di shelter, tiba-tiba buka tenda, masak, ngabisin makanan, euforia, belum, masih jauh gitu. Nah, kesepakatan itu dulu. Jangan-jangan kita sama anak kita tuh harus belajar dulu biar bisa jadi tukang gambar. Lah enggak lah, tukang gambar itu medianya menuju ke jadi usahawan, jadi entrepreneurship di konteks-konteks tertentu. Jadi pertama, komunikasi untuk accept, untuk menerima bahwa ini bagian dari proses. Bahagia itu adanya di kesepakatan kitanya. Makanya anak kita tuh kadang-kadang ya semua ya, anak-anak teman-teman kita pun tahu bahwa ya udah itu ruang sulit. Cuma dianya mau bahagia nggak di proses sulitnya. Ya, makanya akhirnya ya kalau keinget-inget ya, analogimu tentang naik gunung itu ya memang jadi memudahkan sih. Karena sama kan konsepnya. Terus kalau keinget-inget, anak-anak kita tuh kan seneng main game ya. Iya. Anak-anak orang-orang juga gitu. Iya. Kan sebenarnya game itu nyari yang sulit ya kan? Iyalah, Level untuk 1 ngalahin sulit lagi, level-levelnya. sulit lagi. Tapi karena gamifikasinya itu, lalu dia tahu ujungnya mau dapet diamond, ujungnya mau dapet apalah, platinum, atau nanti mau dapet trades apa gitu. Mungkin itu yang bikin dia akhirnya terusan mau ada di ruang sulit tersebut dong. Iya, Nah, betul. makanya benar, aku setuju sih. Akhirnya ujung tombaknya ya komunikasi. Komunikasi, bagaimana mereka accept bahwa kita sedang, yuk bareng-bareng yuk Bapak temenin, kita sama-sama Bapak temenin kamu untuk naik ke gunung ini, misalnya gitu kan. Ya kayak gitu kan. Akhirnya anak-anak jadi ngerasa nyaman, ngerasa punya, mau menjalani ruang sulitnya. Sama sih, aku inget sih semalam itu ketika Usen diwawancara sama Kak Asih di IG live-nya Karir Anak. Kalau mau nonton rekamannya kayaknya ada di IG-nya Instagramnya Karir Anak, @karieranak. Ini edisi bulan Juni ya, awal Juni, 7 Juni ya, 6 Juni 2022. Nah, itu ditanyain, Sen, gimana sih cara mengatasi bosen? Ya kan di kegiatanmu, karena kan kamu padat banget. Nah, Sen bilang, bosen. Kalau di pekerjaan sih kayaknya bosennya sedikit ya gitu. Mungkin bukan bosen kali ya, tapi capek. Oh, dia bilang gitu. Iya. Aku soalnya nggak bosen sih, tapi capek. Kalau bosen itu kan ingin mengakhiri kan, kayak pengen ganti. Pengen ganti. Bosen ganti gunung gitu kan. Tapi kan aku agak wow juga sih ketika dia bilang, mungkin capek kali ya, kalau bosen kayaknya enggak deh gitu. Itu kan sama, mungkin dia udah tahu, udah accept akan hal yang dia ingini apa, impiannya apa, akhirnya dia menjalaninya dengan... Pertanyaannya bagus sih. Dan kitanya juga tahu bahwa anaknya lagi mendaki satu gunung, ya kita jangan keluarin dia dari gunung itu gitu loh. Iya dong, maksudnya kita jangan keluar dari gunung itu. Orang anaknya belajar di gunung itu atau mendaki gunung itu kan atas izin dari kita. Terus tiba-tiba kita yang izin atau bahkan kita nyemplungin dia ke gunung itu, tengah-tengah jalan ngeliat anaknya, kamu capek ya, nak? Kasian ya, nak. Ayo udah turun cari gunung lain. Nggak bisa lah. Masalah nanti kan, masalahnya nanti kita mesti ngulang lagi, buang waktu. Sementara kita menganulir apa yang kita siapin buat dia loh. Mending nyampe di ujung terus nggak berhasil, tapi udah nyampe di ujung ya nggak apa-apa. Jangan di tengah jalan
Disuruh. Berarti harus ada timeline ya. Pasti. Maksudnya harus ada Nih, pertama accept, yang kedua benchmark. I see. Oh ya. Mesti benchmark, dia mesti tahu bahwa oh ternyata kakak-kakakku atau orang-orang di komunitas yang timelinenya kayak aku achievementnya sampai sini. Berarti benchmark itu kalau di analogi gunung tadi ya puncaknya gunung di level tertentu. Iya, puncak dia ketemu sama orang yang udah nyampe puncak gunung terus ketemu sama dia di tengah jalan. Makanya ada benchmark. Kalau Husein anggapnya benchmark pertamaku tuh Mas Zaki. Iya. Lalu dari Mas Zaki aku mau jadi kayak Mas Fadli. Iya, betul. Dari Mas Fadli aku mau jadi kayak Kak Anis. Dan ujungnya mau jadi kayak Bu Omili. Iya, gitu. itu kan gunungnya dia. Iya, itu kan gunung yang sedang dia hadapin itunya sekarang. Jadi clear ya. Clear bahwa ada benchmarknya. Bahkan dulu kalau di dunia pekerjaan kan, saya ingat banget waktu kita masih ada di dunia entrepreneurship waktu di Jakarta dulu kan, kalau ketemu orang-orang yang kerja karyawan atau kerja biasa kan, lu lihat aja 10 tahun orang yang kerja di tempat lu kerja jadi apa. Itu kan benchmark. Kalau masih satu visi ya dan mau menjalani ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan dia tahu konsekuensinya. Nah, makanya benchmarking itu jadi penting. Di mana? Di tempat atau di jalur yang sedang dia daki. Jangan diajak keluar. Kan tadi ngomongin ilmu di tempat yang sulit kan? Ya pasti sulit lah, nggak mungkin nggak sulit. Jadi pertama komunikasi untuk jadi kesepakatan dan accept sama konsekuensi logisnya. Kedua benchmark, cari orang terdekatnya. Oh langkah. Kalau dia suruh mencapai sesuatu yang terlalu tinggi kan juga nggak, takut keburu nggak ada semangatnya. Tapi kalau deket, iya. Makanya kalau Ardhito bilang di NKCTHI apa? Sabar satu persatu. Oh iya, sabar satu persatu. Jadi deket gitu. Jadi tahu ujungnya jauhnya kayak apa. Iya. Tapi deketnya juga tahu. Jadi jalaninnya deket dulu. Gitu. Betul. Jadi nggak harus langsung wah mau punya ini tapi yang ininya belum dijalanin secara bener gitu. Ya balik lagi ke analogi naik gunung tadi, kita sepakat dulu bahwa gunungnya 3000 mdpl gitu. Ya tahu dulu kalau belum 3000 ya jangan bilang merasa berhasil. Tapi kalau ketemu shelter satu, ya itu achievement yang harus di apa ya? Yang ketiga tadi ya, achievement yang harus diapresiasi. Jadi on proses tadi accept kesepakatan untuk accept sama prosesnya dan konsekuensi logisnya. Kedua benchmark. Ketiga orang tua kitanya tuh bener-bener konsisten untuk bikin daya tahan dia tuh nggak turun. Tadi jawaban tadi Husein, kalau dia bilang lagi capek, kitanya orang tuanya, wih capek nih anak nih. Gimana caranya ya? Oh biar capeknya cepet hilang, kasih makan yang enak. Capeknya cepet hilang, ajak jalan sebentar. Ngobrol. Bombong, kalau di bahasa Jawa kan bombong sama bimbing kan. Bombong di ayo yuk. Jadi nggak nyuruh dia turun, tapi iya di sini berhenti capek dipijitin, dikasih support apa-apa. Indomie 2 sen, telur 2. Jadi kita kan sesederhana itu ya. Kita masakin Indomie buat dia tuh dia udah. Ya dia bilang kan dia kalau capek datang ke rumah terus ngobrol sama kita aja dia recharge, dia bilang. Itu kenapa jadi penting dia nggak tinggal serumah kali ya? Iya betul. Jadi penting juga karena dia nggak tinggal serumah, dia jadi tahu rumahnya tuh obat. Kalau dia bilang itu rumah, ya kalau dia ke situ bisa ngobatin badannya dia, ya berarti itu orang tuanya bener lah. Maksudnya orang tuanya jadi rumah buat dia. Nah itu tadi ngomongin endurance, daya tahan. Karena tadi balik lagi ke obrolan tadi, orang menganggapnya katanya bosen, dia bilang itu bukan bosen. Karena kalau bosen berarti pindah. Tapi dia bilang capek kali. Nanti teori bosen saya bisa bahas lagi di sesi yang lain lah. Tapi teori untuk capek aja, untuk dia bisa bilang bahwa itu capek, itu udah keren menurut saya. Karena bisa jadi ketika orang atau kita lah ya, kita ngelihat dia bosen, terus kita mempercayai bahwa itu bosen, kayaknya anak gue nggak bahagia deh, udah pindah aja deh. Itu problem menurut saya. Beruntungnya kita ada di ruang yang nggak akan ngeluarin dari gunung itu. Kenapa? Ya kita tahu gunung ini punya puncak yang sangat indah. Gunung lain punya puncak indah nggak? Punya juga, tapi timelinenya lagi ke gunung ini nih.
jangan pindah ke gunung lain dulu sampai gunung ini berhasil atau tidak, gini, berhasil dapat puncak indahnya atau berhasil dapat puncak tapi kabut. Kayak Ali waktu ke Andong. Kayak waktu itu, tapi kan nggak apa-apa gitu. Kabut itu bukan berarti dia nggak nyampe puncak loh, Iya. dia sampai puncak. Tapi puncaknya nggak 100% yang dia bayangin. Tapi pastinya perjalanan dia naik di gunung pertama akan menjadi ilmu ketahanan dia untuk menaiki gunung berikutnya. Oh dia ngajakin terus kok. Wah naik gunung, ya siapin sepatu, olahraga dan yang lain-lain. Jadi jangan sampai satu jalur perjalanan itu dia kapok gitu. Karena di ujungnya kita ngeluarin dia dan menganggap itu bukan jalur yang bagus buat dia. Sayang, buang waktu. Sayang waktunya kebuang-buang. Ya ini PR kita apalagi sih. kalau udah usianya ini ya. Waduh, kalau masih kecil sih mungkin bisa. Usia 3. Makanya pendek kan. Timeline-nya kayak ya udah explore ini. Tapi Ya. kalau udah mulai ya tadi udah 14 ke atas udah mesti tahu. Ya. Kamu mau menempuh Ruang sulit gunung ya. apa, ruang sulit apa gitu. Oke, sepakat ya, selesaikan. Betul. Dan kalau mau pindah, selesaikan dulu. Betul. Dia mesti titik terjauhnya atau titik paling nggak tahannya dia. Kan bahasa yang pernah kita bahas, tega lorone ora tega matine kan. Ya pokoknya sampai kalau kata naik gunung sampai lu pingsan lah, nggak mati kan, ya udah gua angkat sampai lu pingsan. Tapi kalau belum pingsan aja karena capek doang. iya, paling pingsan doang, nggak sampai mati kok. Karena kita tahu, karena nggak sampai mati, gitu, nggak bakal mati, insya Allah ya. Insya Allah nggak, kita tahu lah. Karena tahu juga pasti punya data dong, Nah. data apakah memang jantungnya melemah, itu kan kita Ya, punya data. ada datanya. Ya, Gitu ya. sih, Ya, gitu sih. Kalau jawab tadi tentang ilmu di tempat yang sulit, akhirnya komunikasi lagi yang jadi, ya balik lagi selalu di ujung obrolan kita, ujung-ujungnya orang tuanya belajar lagi kok. semangat. Nyemangatin siapa? Aku nyemangatin diri sendiri. Ya wis lah, wis tutup Bu. Tutup dong. Ya, saya tutup ya. Terima kasih masih dengerin kita ngobrol. Semoga Ngomong ketemu gondrong. lagi obrolan yang lain yang lebih aneh lagi, tapi Tapi hasil boleh juga perjalanan loh kita. kalau misalnya teman-teman ada yang mau mau kita ngobrolin apa gitu kali bisa komen ya. Oh iya, bisa. Japri aja, Japri. Iya. Nggak tahu ini channel mau dibikinnya bagaimana, bikin potongan-potongan Instagramnya dulu kan nggak apa juga. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.